sehat-sehat ya. Oke, apa kabar? Baik, Kak In. Kabar baik juga. Ayo, apa kabar? Ini Kak Yogi kurang semangat. Oh ya, untuk biar lebih semangat, ayo kita mulai sekolah minggu kita dan kita akan menyanyi 2 buah lagu. Lagu yang pertama adalah Selamat Pagi Tuhan dan yang kedua adalah Di Sini Senang, Di Sana Senang. Kita akan menyanyi lagu pertama Selamat Pagi Tuhan. Semuanya tepuk tangan, nyanyi suara besar. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Kita masuk ke lagu yang kedua. Lagu apa Kak? Di sini senang, di sana senang. Tepuk tangan semuanya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku tenang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kita akan masuk dalam doa buka yang akan dipimpin oleh Kak In. Oke adik-adik di rumah, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita, mari kita masuk dalam doa buka, berdoa mulai. Selamat pagi Bapak Putra Roh Kudus, terima kasih atas penyertaan kepada kami anak-anakmu, anak-anak Maranatha Toefufu. Tuhan berkati kami. Kami akan mulai ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Tuhan berkati walaupun dalam dengan sekolah minggu daring, Tuhan berikan kami Roh Kudus agar kami dapat mengikuti sekolah minggu hari ini dari awal, tengah, hingga akhir dengan baik. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Kayaknya kurang semangat ya Kak In. Karena kurang semangat, ayo kita menyanyi lagu gerakan, yaitu lagu Kasih Yesus. Ya. Ada di rumah semuanya berdiri, kita gerakan bersama. Menyanyi yang besar suaranya. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali lagi ya. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Oke, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita menyanyi satu lagu lagi yang judul Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau
adik-adik yang di rumah, semuanya siap Alkitab masing-masing dan kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Sebelum itu kita akan berdoa firman yang akan dipimpin oleh Kauka. Baik adik-adik semua, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih banyak atas penyertaan Tuhan untuk memimpin kami, sehingga ibadat sekolah minggu kami hari ini boleh berjalan dengan baik ya Bapa. Kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan sabda-Mu Bapa. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, urapi kami Tuhan, agar biarlah firman-Mu yang disampaikan tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirman-Lah kepada kami karena kami telah siap. Haleluya, amin. Oke, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Yang hari ini akan bercerita adalah Kak Titi. Waktu dan kesempatan kita berikan kepada Kak Titi. Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Yes, luar biasa. Baik, puji Tuhan, karena hari ini, pagi hari ini, kita boleh mengikuti sekolah minggu secara online. Sekolah minggu Jemaat Maranatha Oibufu. Baik, sebelum itu kakak perkenalkan diri. Nama kakak Tuti Puai, pengajar Par Maranatha Oibufu, pos 16. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini, cerita firman Tuhan hari ini yang kakak Tuti ambil dari kitab Yosua. Kitab Yosua, kitab Perjanjian Lama, Yosua pasal 3 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-17. Dibawa Prikop menyeberangi sungai Yordan. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kuperintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kami. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu tersebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali
di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Santan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tengah Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah firman Tuhan. Baik, demikian jawab bacaan firman Tuhan untuk kita adik-adik. Dari pembacaan firman Tuhan hari ini, tema yang diangkat adalah berkat Tuhan tak terperi. Kalau berbicara tentang berkat, berarti kita berbicara tentang anugerah. Pasti adik-adik di rumah tahu apa itu berkat, toh? Berkat itu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita manusia secara cuma-cuma. Tuhan tidak minta ganti. Kita harus ganti Tuhan berkat. Baik, itu berkat. Berkat Tuhan tidak terperi atau tidak terbatas. Nah, cerita bacaan kita tadi tentang menyeberangi sungai Yordan. Hari ini kita mau belajar dari umat Israel. Ketika Musa membawa umat Israel keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan menuju tanah perjanjian yaitu Kanaan, ternyata masih di tengah jalan Musa harus meninggal dan diganti oleh Yosua. Siapa itu Yosua? Adik-adik di rumah ada yang tahu siapa itu Yosua? Nah, Yosua itu adalah salah seorang pengintai yang diutus oleh Musa untuk mengintai diri. Baik adik-adik, setelah umat Israel dibawa oleh Yosua keluar menuju tanah perjanjian, mereka harus sampai di sebuah sungai yang besar. Kalau bicara tentang sungai, adik-adik siapa yang pernah pergi sungai? Kalau sungai, bicara tentang sungai itu sama dengan kali. Kalau mungkin di sini kita ada yang adik-adik tahu ada kali Webuku atau ada kali Liliba. Siapa yang pernah mandi di kali Liliba? Nah, pasti ada yang adik-adik di rumah ada yang angkat tangan toh. Kalau mandi di kali enak sonde. Enak segar. Nah, tapi ini sungai adik-adik. Kalau sungai berarti kali yang airnya besar atau banyak sekali. Nah, kalau di Kupang sini Katuti belum lihat sungai yang besar. Kalau biasa kalau kita lihat di televisi itu ada sungai Kapuas, ada tuh itu sungai yang besar. Nah, hari ini pembacaan firman Tuhan berbicara tentang umat Israel ada di sungai. Nah, itu sungai pun nama sungai apa coba? Ada yang tahu? Baik, terima kasih. Terima kasih untuk yang sudah jawab. Sungai Yordan. Nah, bicara tentang sungai Yordan, adik-adik pasti ingat cerita Tuhan Yesus dibaptis di sungai Yordan. Nah, hari ini kita belajar dalam perjanjian lama, umat Israel ada di sungai Yordan. Mereka harus melewati sungai yang airnya begitu banyak. Nah, kalau bilang bangsa atau umat Israel berarti umat yang terdiri dari orang-orang yang sangat banyak. Dan waktu itu kalau sekarang kalau mau lewat sungai yang besar harus pakai kapal toh, kapal laut. Tapi dulu belum ada kapal yang bisa muat orang satu negara, belum ada. Nah, ini umat Israel ini begitu banyak, kapal mana yang bisa muat? Umat Israel pasti dalam hati mereka bertanya-tanya, bagaimana cara kita bisa melewati ini sungai yang besar ini? Salah-salah kita bisa tenggelam dan mati. Tapi satu hal adik-adik, Yosua dia ikut apa yang Tuhan Allah perintahkan. Dia bilang, imam-imam
Imam-imam harus berdiri paling depan. Imam-imam itu orang-orang yang melayani di rumah Tuhan, melayani di gereja seperti sekarang ini di gereja. Dan imam itu adalah orang Lewi, khusus dari suku Lewi. Ada 12 suku Israel, Tuhan Allah pilih suku Lewi, orang dari keturunan Lewi yang melayani Tuhan. Dan mereka itu yang memikul tabut perjanjian. Baik, mungkin adik-adik ada yang bertanya, Kak Tuti tadi Kak Tuti bilang tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu apa? Nah, Kak Tuti kasih tahu bagi yang sudah tahu silahkan dengar, bagi yang belum pernah tahu perhatikan di sini. Nah, yang dimaksud dengan tabut perjanjian itu ya seperti ini. Tabut kotak yang terbuat dari kayu penaga dan disepuh dengan emas murni. Ini kotak yang dibuat dari kayu, disepuh dengan emas murni. Tapi di bagian atas tutupannya, di bagian atas tutupan itu ada 2 buah kerub. Kerub itu apa? Pasti ada yang bertanya. Ini apa Kak Tuti? Itu sama kayak burung. Nah, kerub ini adalah makhluk yang ada di surga. Dia punya tempat itu atau dia punya kedudukan lebih tinggi dari malaikat. Itu kerub. Ini malaikat yang menjaga tabut perjanjian Tuhan, tabut pendamaian. Dan diyakini bahwa di sini Tuhan ada. Tuhan Allah bertahta di atas kedua kerub ini. Baik, sekarang Kak Tuti mau jelaskan lagi. Di dalam tabut perjanjian ini berisi 2 loh batu. Kalau adik-adik masih ingat cerita di Keluaran pasal 20 itu tentang 10 perintah Tuhan, 10 perintah Allah yang ada di dalam 2 loh batu. Selain itu ada tongkat Harun di dalam. Kemudian ada buli-buli dari emas murni, yaitu mana, yang menunjukkan bahwa pemeliharaan Tuhan atas Israel. Nah, itu tentang tabut perjanjian. Tabut perjanjian ini diperintahkan Allah Musa buat untuk mengingat atau untuk sebagai tanda bahwa Allah hadir di tengah-tengah umat Israel. Nah, baik adik-adik, sekarang kita lihat yang tadi Kak Tuti jelaskan itu, ini para imam yang mengusung tabut perjanjian. Jadi orang Israel jalan kemana-mana, tabut Allah itu harus jalan lebih dahulu. Supaya apa? Itu menunjukkan bahwa Allah yang melindungi dan memelihara umat Israel. Baik adik-adik, setelah umat Israel sampai di tepi sungai Yordan, Yosua bilang silakan imam-imam, silakan lebih dahulu injakan kaki di dalam sungai Yordan. Nah, ketika para imam pengusung tabut itu sampai di air sungai Yordan, adik-adik bisa lihat air sungai Yordan terbelah menjadi 2. Kenapa bisa seperti itu? Itu menunjukkan bahwa Allah tetap melindungi, menyertai, dan memelihara umat Israel sebagai umat pilihannya. Sehingga umat Israel yang banyak itu, mereka bisa melewati sungai Yordan. Tidak basah sedikit juga adik-adik. Mereka bisa sampai di ujung sungai Yordan dengan keadaan selamat. Itu bukti kemahakuasaan Allah. Allah berkuasa atas seluruh kehidupan kita manusia. Nah, bukan hanya untuk umat Israel, juga untuk kita semua, kakak-kakak pengajar sekolah minggu yang sudah berumah tangga, kakak-kakak pengajar yang masih cari pekerjaan, yang masih dalam bangku pendidikan. Kita semua punya masalah. Adik-adik yang di rumah juga pasti punya masalah.
Kakak Tuti saya yang bawa cerita punya masalah. Semua kita punya masalah. Nah, pasti adik-adik, apalagi adik-adik yang sekarang ini, sekarang belajar dari rumah, pasti banyak masalah toh di masa pandemi COVID-19 yang melarang tidak boleh sekolah. Mau keluar rumah harus ikut protokol kesehatan. Datang gereja harus ikut protokol kesehatan. Pasti yang lain-lain, kapan ini cepat selesai supaya kita bisa bebas bermain di mana-mana. Apalagi mau belajar di rumah, lebih enak belajar di sekolah toh. Kalau belajar di rumah, mama yang kasih belajar, pasti semua akan jengkel. Karena mama lebih jahat dari ibu guru dan pak guru di sekolah. Adik-adik stres. Dan itu merupakan satu masalah, salah satu contoh kecil masalah. Nah, bagaimana kalau adik-adik ada dalam masalah itu, kira-kira apa yang adik-adik harus buat? Siapa yang bisa jawab? Baik, kalau ada yang bisa jawab, Kak Tuti percaya itu karena tuntunan dari Roh Kudus. Benar, supaya mama di rumah jangan suka kalau mengajar, jangan marah-marah. Sebelum belajar harus apa? Berdoa, pintar sekali. Berdoa, minta Tuhan memberkati, menuntun, supaya ketika belajar, mama Tuhan kasih kesabaran, kasih hikmah, biar mengajar adik-adik dengan penuh sukacita. Jadi adik-adik bisa mengerti apa yang mama ajar. Atau di rumah, adik-adik punya masalah dengan kakak, berdoa minta Tuhan. Minta Tuhan untuk campur tangan dalam hidup. Minta Tuhan, beta ada mau, mungkin adik-adik di rumah ada masalah, beta punya sepatu robek, mau minta uang di mama, takut kena marah karena corona, mama bilang uang sana ada. Tugas adik-adik apa? Berdoa, minta Tuhan buka jalan. Pasti Tuhan siapkan berkat dari siapa saja yang Tuhan mau. Lewat mama, lewat bapak, lewat oma-opa atau siapa saja. Karena Tuhan Allah yang maha tahu, Allah sumber segala berkat. Baik adik-adik, dari cerita hari ini, cerita firman Tuhan hari ini, kita mau diingatkan untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup. Apapun masalah kita, apapun masalah adik-adik, percaya Tuhan sanggup. Tuhan sanggup menyediakan jalan keluar yang terbaik. Yang Tuhan mau, kita percaya, kita taat, kita rendah hati. Sehingga dengan kerendahan hati, dengan iman kita kepada Tuhan, kita bisa menikmati setiap berkat yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup. Kalau kita sudah bisa menikmati berkat Tuhan, kita juga bisa membagi berkat-berkat itu dengan sesama kita. Demikian firman Tuhan yang Kak Tuti bawakan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita agar kita lebih mengerti maksud firman Tuhan dan mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke, terima kasih Kak Tuti yang sudah membawakan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, dari cerita tadi kita mendapat kesimpulan bahwa melalui karya-karya Allah yang begitu memberkati kita semua, maka kita dapat mengakui dan yakin bahwa Allah kita berkuasa dan mengendalikan seluruh bumi, sehingga kita dapat bergantung sepenuhnya kepada Dia untuk menyelamatkan dan memimpin kita dalam kehidupan ini. Oke, kita akan menyanyikan satu buah lagu, yaitu lagu Aku Anak Raja. Ayo semuanya berdiri dan kita akan menyanyi bersama-sama. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja, haleluya. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak.
Oke, kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Kak. Baik adik-adik, mari kita siap hati untuk masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami menaikkan puji, syukur, dan hormat padamu ya Tuhan, karena cinta, kasih, dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami, hari lepas hari. Dan sampai dengan saat ini, kami boleh bersekolah minggu bersama, memuji dan memuliakan akan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga telah selesai mendengar kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah cerita firman-Mu dapat kami mengerti dengan baik. Hari ini kami belajar dari umat Israel yang taat dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga setiap masalah yang mereka hadapi, Tuhan turut campur tangan di dalamnya ya Allah. Karena itu Tuhan, tolonglah kami agar dalam kami menjalani hari-hari hidup kami dapat selalu dan senantiasa mengandalkan Tuhan di dalamnya ya Allah. Ya Tuhan, ya Allah kami, pada siang hari yang indah ini, kami anak-anak-Mu datang, menyerahkan akan segala beban pergumulan kehidupan kami, teristimewa pergumulan para jemaat Maranatha Oibufu, kakak-kakak pengajar yang Tuhan percayakan sebagai badan pengurus maupun sebagai pengajar sekolah minggu dalam setiap tugas dan pelayanan pergumulan mereka hari lepas hari, baik mereka yang bergumul dengan rumah tangga, pekerjaan, yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang berada dalam bangku pendidikan. Kami mohon Tuhan mau selalu dan senantiasa ada bersama dengan mereka, memberkati dan mereka semua dalam pergumulan mereka hari lepas hari. Dan apapun yang mereka gumuli, Tuhan mau menjawab seturut dengan cara dan waktu Tuhan sendiri ya Allah. Setiap program yang direncanakan, Tuhan turut campur tangan di dalamnya ya Allah, agar semua yang direncanakan boleh dilaksanakan dengan penuh sukacita dan boleh membawa hormat untuk kemuliaan akan nama-Mu ya Allah. Ya Tuhan ya Allah kami, di saat ini juga kami berdoa menyerahkan akan adik-adik kekasih kami yang masih bersekolah minggu dari rumah. Tuhan menolong mereka dalam setiap pergumulan mereka ya Allah. Mereka yang telah selesai mengikuti ujian tengah semester dan sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian akhir semester nantinya, kami mohon Roh Kudus Allah selalu hadir bersama dengan mereka, agar ketika mereka belajar dari rumah, bersekolah minggu dari rumah, mereka dapat menjalaninya dengan taat dan penuh ketekunan ya Allah. Sehingga pada saat ujian nanti, mereka boleh menjawab soal-soal yang diberikan dengan baik ya Tuhan. Adik-adik kekasih kami yang mengalami hari ulang tahun, Tuhan mau tetap memberkati mereka dengan penambahan usia yang ada. Yang sakit Tuhan mau sembuhkan, yang masih bermalas-malasan untuk bersekolah minggu, Tuhan mau gerakkan hati mereka agar mereka juga mau untuk bersekolah minggu secara online dengan penuh sukacita ya Allah. Pergumulan orang tua mereka kami tetap pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Allah, sehingga mereka dapat menjalankan semua tugas yang Tuhan percayakan dengan penuh sukacita ya Allah. Ya Tuhan ya Allah kami juga bersyukur bersama dengan rekan-rekan pengajar sekolah minggu yang telah memberi diri untuk melayani sekolah minggu hari ini. Tuhan memberkati dalam tugas dan pelayanan ke depan. Juga rekan-rekan pengajar sekolah minggu yang akan melayani di minggu depan, Tuhan persiapkan secara baik agar apa yang dilakukan boleh berkenan di hadirat-Mu dan nama Tuhan
yang selalu dipuji dan dipermuliakan ya Allah. Di akhir dari sekolah minggu ini, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan melanjutkan segala tugas dan tanggung jawab kami. Kami mohon Tuhan tetap ada bersama kami, menyertai kami dalam kami menjalani hari-hari kehidupan di usbu yang baru, agar semuanya berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Allah. Kami sadar Tuhan bahwa dalam kami menjalani hari-hari hidup kami, bahkan sampai dengan saat ini, banyak kali kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadirat-Mu lewat dosa pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Karena itu ya Allah, dengan penuh kerendahan hati, kami mohon Tuhan ampuni semua dosa dan salah kami. Dengar dan sambut kami, karena hanya dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penjawab doa yang pasti, kami datang berdoa, bersyukur dan berterima kasih kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Sekian sekolah minggu kita pada hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan di Sekolah Minggu Par Maranatha Ibu. di jam yang sama. Jadi semua ingat ya, jam 9 pagi semuanya berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.